Coach Justin melontarkan kritik pedas terhadap keputusan Sintayong dalam menyusun strategi dan pemilihan pemain timnas Indonesia saat laga melawan Vietnam. Melalui kanal YouTube-nya, Justinus Laksana menyampaikan rasa kecewanya setelah melihat performa timnas dalam beberapa pertandingan terakhir. Menurutnya Sintayong terlalu berani melakukan eksperimen dengan menurunkan banyak pemain muda. Pemain senior seperti Ricky Kambuaya atau Mark Klok seharusnya dipanggil untuk menjaga keseimbangan tim. Coach Justin menyoroti kelemahan utama timnas Indonesia, terutama di lini tengah. Para pemain dinilai kesulitan menguasai bola dan melakukan passing yang akurat. Absennya Marcelino Ferdinand dianggap menjadi faktor besar di tengah kekosongan peran tersebut. Dalam pandangan Coach Justin, performa pemain belakang juga jauh dari kata memuaskan. Ia menyebutkan 3 pemain belakang yang tampil buruk di laga Vietnam. Bahkan untuk mendekati level Marcelino atau Rizky Ridho saja masih sulit. Selain soal pemain, Coach Justin mempertanyakan apakah para pemain memahami strategi yang diinginkan Sintayong. Ia mengaku tidak melihat pola permainan yang jelas selama 3 pertandingan terakhir. Justin merasa ini jadi tanda tanya besar tentang efektivitas komunikasi antara pelatih dan pemain. Puncak dari kekecewaan Coach Justin terlihat ketika Sintayong tidak menurunkan pemain terbaik sejak awal. Coach Justin pun mengingatkan laga selanjutnya melawan Thailand akan menjadi ujian berat jika performa timnas Indonesia tidak segera diperbaiki. Meskipun Thailand juga menurunkan banyak pemain muda, performa Indonesia dinilai masih memiliki banyak kekurangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan kalau timnas Indonesia wajib menang saat menghadapi Filipina di Piala AFF 2024. Pertandingan ini memang sangat penting untuk memastikan langkah skuad Garuda ke semifinal. Laga penentu ini akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu. Setelah kalah tipis 0-1 dari Vietnam pada Minggu, Indonesia memang butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos. Erick mengakui permainan tim sudah cukup baik saat melawan Vietnam meski belum maksimal. Lawan Vietnam itu kalah terhormat, kalau bisa seri luar biasa. Pemain-pemain sudah menunjukkan usaha yang bagus, tinggal dipoles lagi, ujar Erick. Erick pun meminta seluruh tim, termasuk pelatih Sintayong untuk tetap fokus menghadapi Filipina. Melawan Filipina ini kita harus menang, itu sudah harga mati. Semua harus kompak lagi, baik pemain maupun pelatih, tambahnya. Erick berharap laga ini bisa jadi titik balik untuk Garuda Muda yang saat ini jadi tulang punggung timnas di turnamen 2 tahunan ini. Menariknya di Piala AFF 2024 ini timnas Indonesia tidak turun dengan kekuatan penuh. Sintayong memilih pemain-pemain muda, sebagian besar dari skuad U22. Alasannya Piala AFF memang bukan bagian dari kalender resmi FIFA, jadi fokusnya adalah membangun tim untuk jangka panjang. Pemain seperti Muhammad Ferrari dan kawan-kawan dipersiapkan untuk turnamen besar ke depannya. Misalnya SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Erick menegaskan strategi ini penting untuk menciptakan regenerasi pemain yang kuat. Media Vietnam dan Tri mengejek habis-habisan Sintayong usai timnas Indonesia kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024. Mereka menyebut Vietnam sebagai mimpi buruk bagi pelatih asal Korea Selatan itu. Kemenangan ini terasa spesial bagi Vietnam karena merupakan kemenangan pertama dari 3 pertemuan melawan Indonesia sepanjang tahun 2024. Sebelum kekalahan di Piala AFF, timnas Indonesia sebenarnya punya rekor bagus melawan Vietnam. Indonesia berhasil menang di Piala Asia 2023 dan 2 kali pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, catatan positif itu tak berlanjut di Piala AFF. Vietnam justru tampil sangat dominan di turnamen ini. Rekor buruk timnas Indonesia di Piala AFF dimulai sejak semifinal 2016. Saat itu Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1 di kandang sendiri. Namun setelah itu, Vietnam tak pernah lagi kalah dari Indonesia di ajang ini. Situasi ini semakin diperburuk dengan performa timnas di bawah Sintayong di Piala AFF. Hasilnya, Piala AFF benar-benar jadi mimpi buruk bagi skuad Garuda.
Dan Tripun menyoroti fakta bahwa Sintayong belum pernah menang melawan Vietnam di Piala AFF. 4 kali bertemu, Indonesia selalu gagal meraih kemenangan. Lebih menyedihkan lagi, timnas Indonesia tak bisa mencetak 1 gol pun ke gawang Vietnam dalam 4 laga tersebut. Kekalahan ini tentu jadi pukulan telak bagi Sintayong dan timnas Indonesia. Meski sukses di ajang lain, Piala AFF tampaknya masih sulit ditaklukkan. Rekor buruk melawan Vietnam jelas jadi sorotan. Kini tugas berat menanti Sintayong untuk memperbaiki performa timnas di turnamen-turnamen berikutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk bermain di Piala AFF 2024. Dua pemain abroad itu masih belum bergabung dengan timnas Indonesia meskipun skuad Garuda sudah menjalani 3 pertandingan. Ivar Jenner saat ini masih membela Jong FC Utrecht, sementara Justin Hubner sibuk dengan Wolves U21. Situasi ini membuat peluang mereka untuk bergabung dalam waktu dekat jadi semakin kecil. Manajer timnas Indonesia Sumarji buka suara soal absennya kedua pemain tersebut. Sumarji mengatakan bahwa klub Ivar Jenner baru akan menyelesaikan pertandingan pada 21 Desember 2024. Untuk Justin Hubner sendiri hingga saat ini belum ada kabar positif dari klubnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sebenarnya cukup berharap Ivar Jenner bisa segera bergabung. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan meminta media untuk ikut membantu dengan membuat berita yang menekan klub agar mau melepas Ivar. Menurutnya Ivar sendiri sebenarnya ingin membela timnas Indonesia, tapi klub masih enggan melepasnya. Erick Thohir sebagai ketum PSSI pun memiliki pandangan yang realistis. Menurut Erick, pihaknya lebih memprioritaskan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Erick menegaskan bahwa dirinya memahami situasi pemain yang punya jadwal padat bersama klub masing-masing. Selain itu, Erick juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik pemain. Ia mengingatkan bahwa kelelahan bisa berujung cedera dan justru merugikan pemain itu sendiri. Oleh karena itu, PSSI tidak ingin mengambil risiko besar hanya demi memaksakan kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner di turnamen ini. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Sandy Walsh punya cerita menarik soal awal mula dirinya ditawari membela skuad Garuda. Tawaran itu ternyata datang bukan dari era Sintayong, tapi dari pelatih sebelum zamannya. Sandy memang sudah menjadi bahan perbincangan sejak 2017, ketika ia pertama kali disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Namun saat itu banyak yang meragukan pemain keturunan karena ia tidak lahir dan besar di Indonesia. Proses naturalisasi pun tidak berjalan mulus dan butuh waktu bertahun-tahun. Kepada media Belgia, Sandy menceritakan pengalaman uniknya ketika pertama kali mendapat tawaran menjadi pemain naturalisasi. Menurut Sandy, tawaran itu datang ketika ia masih bermain di perempat final Liga Eropa bersama Racing Genk. Nama Sandy mulai disorot publik Indonesia karena ada fakta bahwa ia memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Hal yang mengejutkan, pelatih timnas kala itu menghubunginya langsung melalui direct message Instagram. Meski tidak menyebut nama, banyak yang menduga pelatih yang dimaksud adalah Luis Mia. Pada 2017 Luis Mia memang baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Alfred Riedel. Tawaran melalui DM itu membuat Sandy cukup kaget. Menurutnya pendekatan kala itu belum seprofesional sekarang. Ia bahkan diundang untuk bertemu di Jakarta oleh sang pelatih. Sandy langsung menyatakan kesiapannya untuk membela Merah Putih. Sayangnya proses kepindahan kewarganegaraan tidak berjalan cepat. Meski Sandy sudah menunjukkan minatnya sejak 2017, butuh lebih dari 7 tahun baginya untuk akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Situasi ini berubah ketika Sintayong mulai memimpin timnas Indonesia. Sandy kembali mendapat perhatian dan akhirnya proses naturalisasinya rampung pada tahun 2022. Penantian panjang itu akhirnya berbuah manis. Kini Sandy Walsh telah menjadi salah satu pemain kunci di timnas Indonesia. Kiper timnas Vietnam Philip Nguyen menilai pertandingan melawan timnas Indonesia cukup menantang. Meski Indonesia tidak datang dengan skuad terbaik, permainan para pemain muda Garuda patut diacungi jempol.
Mereka tampil berani dan memberikan perlawanan sengit di lapangan. Philip juga menyebut tempo permainan yang tinggi membuat skuad Indonesia cukup kesulitan membangun serangan. Ia menambahkan bahwa para pemain muda Indonesia sebenarnya bermain bagus, hanya saja mereka kurang beruntung. Menurut Philip, bermain dengan intensitas tinggi seperti itu memang sangat melelahkan, apalagi dengan pengalaman yang belum seimbang. Philip Nguyen menilai Indonesia bertahan dengan maksimal dari serangan timnya. Ia menyebut jarak pengalaman antara kedua tim terlihat cukup jelas di laga tersebut. Meski begitu, timnas Indonesia tetap memberikan perlawanan sengit yang membuat Vietnam harus bekerja keras. Beruntung gol dari Quang Hai menjadi kunci kemenangan yang sangat berarti untuk Vietnam. Kemenangan ini sekaligus meredam kritik dari para supporter yang sebelumnya sempat kecewa. Philip merasa lega bisa membantu timnya meraih hasil positif di laga penting ini. Kemenangan ini membawa Vietnam semakin percaya diri untuk melaju jauh di turnamen. Philip merasa senang karena ini adalah kemenangan perdananya bersama timnas Vietnam. Dengan tambahan 3 poin, Vietnam kini mengoleksi 6 poin dan hanya butuh 1 langkah lagi untuk mengunci tiket ke semifinal. Selanjutnya, Vietnam akan menghadapi Filipina pada 18 Desember mendatang. Philip mengingatkan timnya untuk tetap fokus dan mempersiapkan diri dengan baik. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up